Di kota Solo, banyak masjid modern maupun masjid peninggalan zaman dahulu yang masih dijaga dan dirawat untuk tempat ibadah hingga sekarang ini, dengan berbagai keunikan dan arsitektur bangunan yang indah. Masjid Fatimah, masjid yang bernuansa modern yang letaknya sangat strategis, yaitu di Jalan Dr. Rajiman nomor 193 Jayengan, Kecamatan Serengan, Kota Surakarta. Masjid ini tidak hanya digunakan untuk tempat ibadah sholat saja, melainkan sebagai tempat pengajian, kegiatan Islam di hari-hari besar, kegiatan TPA, dan sebagainya. Pembangunan Masjid Fatimah ini memiliki sejarah tersendiri. Didirikan pada tahun 1980, sebelumnya masjid ini terletak di area Batik Danar Hadi, Kemlayan. Kemudian dipindahkan ke Jalan Dr. Rajiman pada tahun 2004. Nama Fatimah itu terinspirasi dari orang tua Santosa Dullah yang bernama Fatimah, karena merupakan wakaf dari keluarganya yang sekaligus pemilik Batik Danar Hadi. Masjid seluas 1980 meter persegi dapat menampung hingga 800 jamaah. Masjid ini mulai digunakan untuk umum pada tahun 2004. Jika dilihat dari arsitektur bangunannya, masjid ini bernuansa modern dilengkapi dengan ornamen-ornamen yang membuat terpana bagi siapa saja yang melihatnya. Pembangunan masjid ini memadukan arsitektur Timur Tengah dengan tetap menonjolkan nuansa arsitektur budaya Jawa, sehingga terkesan klasik nan mewah. Bagi jamaah yang mengunjungi masjid akan melihat Al-Quran raksasa kuno di samping mihrab ukir. Hal ini merupakan ikon dari Masjid Fatimah. Al-Quran seberat 40 kg tersebut dibuat di era Raja Keraton Kasunanan Surakarta Pakubuwono ke-10. Kemudian diturunkan ke Pakubuwono ke-12, lalu diberikan kepada pemilik Masjid Fatimah, yang tak lain adalah keluarga Danar Hadi, Haji Santoso Dullah pada tahun 2004. Eksistensi Al-Quran raksasa di Masjid Raya Fatimah masih terjaga hingga saat ini. Dikatakan raksasa karena berukuran panjang 175 cm, lebar 115 cm, dan tebal 30 cm. Masjid Raya Fatimah Solo juga dikenal dengan sebutan Masjid Pengantin, karena seringnya digunakan sebagai tempat ijab qabul dan resepsi pernikahan. Untuk pelaksanaan ijab qabul biasanya menggunakan serambi utama masjid di lantai 2, dan untuk resepsi pernikahannya menggunakan lantai 1. Di dalam ruang utama masjid, di depan tampak sebuah ukiran gebyok Jawa yang menampilkan kesan arsitektur budaya Jawa yang kuat. Keberadaan mihrab bergaya Majapahit dan gebyok Jawa lah yang menjadi sebab banyaknya warga muslim yang berkeinginan menggelar pernikahan sebagai momen bersejarah di Masjid Raya Fatimah. Dalam perjalanannya, Masjid Fatimah menjadi salah satu pusat syiar dakwah Islam, khususnya di kalangan anak muda. Karena di Masjid Raya Fatimah ini terdapat unit pendidikan, yaitu pendidikan tahsin Al-Quran, atau disingkat PTQ Fatimah. Dalam PTQ tersebut terdapat beberapa program, di antaranya program reguler, TPA, dan mulazamah, serta program private dan binaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat jelajah masjid yang ada di rumah? Tentunya masih semangat dalam menjalankan ibadah puasa di tahun kali ini. Sedikit capek, akan tetapi kita masih mengunjungi beberapa masjid lagi untuk kemudian kita gali informasinya. Barangkali ada ilmu yang akan bisa kita ambil dari masjid-masjid tersebut. Nah, saat ini
saya berada di salah satu masjid di kota Surakarta, tepatnya di Jalan Dr. Rajiman, yaitu Masjid Raya Fatimah. Masjid yang bergaya modern dengan balutan-balutan ukiran-ukiran Jawa ini adalah salah satu masjid yang memiliki peran dakwah cukup besar di kota Surakarta, terutama di khalayak muda atau kaum milenial. Banyak sekali kegiatan-kegiatan yang berada di Masjid Raya Fatimah ini, dan juga banyak ruangan-ruangan juga yang mungkin berbeda dengan masjid-masjid pada umumnya. Penasaran apa saja kegiatannya, kemudian apa saja keunikan yang terdapat di Masjid Raya Fatimah, Kota Surakarta? Jangan kemana-mana, ikuti terus Jelajah Masjid. Nah sahabat, alhamdulillah saat ini kita sudah berada di dalam Masjid Raya Fatimah dan telah hadir bersama kita semua beliau Ustadz Muhammad Hanif selaku BPH, begitu Ustadz, atau pelaksana harian daripada Masjid Raya Fatimah. Sebelumnya kami haturkan terima kasih banyak Ustadz Hanif yang telah menyempatkan waktunya untuk berkenan berbincang dengan sahabat-sahabat jelajah masjid yang ada di rumah. Ustadz, kita ini ngobrol-ngobrol santai. Sebelumnya bisa di-share mungkin kepada teman-teman atau sahabat yang di rumah sejarah pendirian dari Masjid Raya Fatimah ini sendiri. Mulai sejak kapan didirikannya, kemudian tokoh-tokoh siapa saja yang berperan dalam proses pendirian Masjid Raya Fatimah ini, Ustadz. Ya, alhamdulillah. Jadi Masjid Raya Fatimah Surakarta itu dari awalnya berdiri tahun 1980. Kemudian area yang mana dibangun awal itu sebenarnya di area Batik dan Harji Kemlayan, di area sebelah utara. Ya, kemudian selang beberapa tahun, kemudian di tahun 2004 dari pewakafnya Bapak Dullah Santoso kemudian membuat atau kemudian mendirikan Masjid Raya Fatimah di area Jalan Dr. Rajiman nomor 193 Jayangan, Kecamatan Serengan, Kota Surakarta. Yang awal pendiriannya memang selama kurang lebih 1 tahun 2004 hingga tahun 2005 di bulan November alhamdulillah sudah diresmikan. Ya, di antaranya memang kalau kita melihat bentuk struktur masjidnya, kemudian nuansa yang ada di dalamnya, itu memang nuansanya ya arah Timur Tengah lah arah Timur Tengah, kemudian dipadukan dengan ornamen-ornamen dari Jawa. Tapi cenderung memang ke apa ya, masjid dengan arsitektur modern mungkin ya. Dengan mungkin arsitektur modern, kira-kira kalau di Masjid Raya Fatimah ini itu terdiri dari berapa lantai? Kalau lantai sendiri ini ada 3 lantai ya. Ada 3 lantai. Kurang lebih luas bangunan 1980 meter persegi. Ada 3 lantai, yang bawah ini untuk gedung, area gedung. Kemudian lantai 2 merupakan lantai utama masjid. Kemudian lantai 3 di sebelah sini untuk penggunaan aktivitas ibadah sholat. Jadi ada 3 lantai yang mana semuanya alhamdulillah terfungsikan dengan baik. Jadi 3 lantai. Kalau tadi disebutkan oleh Ustadz Hanif bahwa lantai 2 untuk masjid, kemudian lantai 3 juga untuk berjamaah. Kalau penggunaan lantai yang pertama, lantai 1 untuk? Lantai 1 itu merupakan gedung yang mana awalnya itu sebenarnya untuk acara-acara meeting dari Dana Hardi sendiri, begitu. Dari Dana Hardi, kemudian acara-acara yang lainnya. Tapi kemudian suatu waktu dibuka untuk acara pernikahan. Alhamdulillah animo masyarakat ini sangat antusias dan alhamdulillah malah ramai, setiap pekannya juga terus ada yang walimah di sini. Dan sampai sekarang penggunaan area gedung bawah memang hampir mayoritas itu untuk penggunaan pernikahan. Ya, walaupun kami juga buka untuk penggunaan yang lainnya seperti seminar, pertemuan, bahkan pengajian, penggunaan untuk acara-acara keagamaan lainnya itu kemudian bisa digunakan di area bawah. Kalau saya tadi sempat lihat juga dan juga mungkin kita bisa saksikan sahabat di belakang kita ini ada ukir-ukiran juga Ustadz ya.
Kalau ini sendiri, apakah juga ada mendatangkan dari Timur Tengah atau ada seniman yang didatangkan untuk kemudian menggarap ukir-ukiran ini? Dari pewakafnya sendiri, Bapak Dullah Santoso atau Bapak Santoso Dullah itu memang beliau suka nih dengan ukiran bernuansa Jawa. Nuansa Jawa. Beliau almarhum pada waktu itu kemudian mendesain dan kemudian menyerahkan desainnya kepada Mebel nih, kepada Mebel yang beliau juga waktu itu punya pabriknya sendiri. Dan di tahun 2004 sampai 2005 kemudian diukir, dan memang dari sejak pertama berdirinya sudah ada. Sudah ada. Yang mana dulunya di area imam, kalau sekarang di tengah nggih. Dulu berada di area sebelah utara, dekat mimbar untuk khutbah Jumat. Ya. Kemudian beberapa bulan setelahnya karena ada pencocokan arah kiblat, kemudian dipindah ke bagian tengah. Nah, untuk itu jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah ini masih di Jelajah Masjid. Ya, baik, sahabat Jelajah Masjid, kita lanjutkan kembali perbincangan dengan beliau Ustadz Hanif untuk kemudian kita cari tahu seputar kegiatan atau keunikan yang berada di Masjid Raya Fatimah. Ustadz, sebelum kita bahas tentang kegiatan, saya masih agak penasaran juga, barangkali ada keunikan-keunikan lain selain tadi yang sudah Ustadz sebutkan. Ada lantai pertama untuk gedung pertemuan yang ada private room. Barangkali ada keunikan yang lain, Ustadz, yang mungkin bisa disampaikan kepada sahabat-sahabat Jelajah Masjid. Baik. Jadi tadi disampaikan awal berdirinya itu tahun 2005 kurang lebih, sudah cukup lama 20 tahun yang lalu. Pada awal berdirinya itu ada satu fasilitas yang mungkin belum ada di masjid-masjid yang lain, yakni fasilitas lift. Itu termasuk yang pertama kali pelopor lah di masjid, khususnya di area Solo Raya. Dan alhamdulillah memang beberapa kali difungsikan kalau memang perlu dari jamaah atau kemudian dari tamu-tamu tersendiri untuk menggunakan, monggo silahkan gitu. Dan untuk penggunaan yang lainnya itu juga bisa dimaksimalkan misalnya untuk fasilitas buat yang berkebutuhan khusus misalnya, itu juga bisa. Dan kemudian ada lagi tadi disebutkan kalau kita melihat di area sebelah selatan di area depan itu ada Mushaf Al-Quran. Mushaf Al-Quran. Mushaf Al-Quran yang cukup besar. Itu pemberian dari Pakubuwono, dari Kasunanan Surakarta, Pakubuwono ke-12, yang mana itu sudah turun-temurun dari Pakubuwono ke-9. Sudah turun-temurun, kemudian dihadiahkan kepada Bapak Dullah Santoso untuk Masjid Raya Fatimah Surakarta. Dulunya belum ada area kaca belum ada, hanya Mushaf Quran saja. Kemudian kok banyak dari masyarakat yang mungkin nitil penasaran. Penasaran melihat, maka kami rasa kok nanti bisa rusak dan seterusnya. Kemudian kami berikan kaca sehingga bisa lebih aman lah untuk peningkatan. Ustadz, kalau untuk kapasitas di lantai 1 sendiri itu untuk berapa orang? Untuk misalkan untuk area bawah itu kurang lebih kalau misalnya untuk pernikahan itu kurang lebih 400 tamu undangan bisa, atau bahkan kalau area yang depan Selasar Utara itu digunakan sampai 800 hingga 1000 kurang lebih. Tapi untuk jamaah sendiri kurang lebih 800 jamaah. 800 sampai 1000 jamaah bisa di-cover untuk penggunaan area ibadah, khususnya untuk ibadah sholat. Kemudian Ustadz, kalau dari awal tadi kita juga sampaikan bahwa masjid ini terkesan kepada arsitektur yang modern. Kalau untuk segi dakwah sendiri di Masjid Raya Fatimah ini, apakah menggunakan juga metode dakwah modern atau masih secara klasikal? Artinya klasikal itu ya kajian-kajian rutin yang hanya di masjid, atau menggunakan metode modern yang lebih memanfaatkan modernisasi zaman, misalnya melalui media sosial dan lain sebagainya, Ustaz? Kalau
dalam bidang dakwah nih, terutama Masjid Raya Fatimah Surakarta itu dari awal itu memang kami buka untuk umum nih. Misalkan untuk pengajian, untuk kajian-kajian akbar itu kami sangat terbuka sekali. Bahkan untuk rutinannya sendiri memang ada pengajian rutin di setiap Senin, Rabu dan Jumat pada maghrib hingga kemudian Isya. Pekanan berarti. Pekanan itu pekanan. Kemudian juga ada misalkan dari komunitas-komunitas lain menggunakan masjid, seperti kemarin ada teman-teman dari Yuk Ngaji Solo, itu biasanya setiap hari Jumat, hari Jumat pada Isya itu biasanya mereka menggunakan fasilitas masjid untuk sarana dakwah. Juga beberapa komunitas yang lain, seperti kemarin ada juga dari Kahfi, itu juga menggunakan area masjid. Kemudian dari komunitas ibu-ibu pengajian juga dari Humairo itu juga sempat untuk menggunakan fasilitas di Masjid Raya Fatimah Surakarta. Kalau dakwah di media sosial juga ada, Ustaz? Ada, kami ada akun IG nih, Masjid Raya Fatimah Surakarta, untuk kemudian maksimalkan dalam dakwah dalam ranah digital. Misal kegiatan-kegiatan kemarin ada Semarak Muharram, itu kami upkan di media. Misalkan kemarin ada pengobatan gratis, kemudian juga ada donor darah gratis, kemudian ada khataman Quran, itu juga kami sosialkan lewat akun IG kami. Kalau selain kegiatan pekanan, tadi ada kegiatan pekanan, istilahnya kajian-kajian rutin saja. Ada enggak kegiatan dakwah selain kegiatan pekanan? Misal rutin pengajaran Al-Quran misalnya, atau mungkin ada kegiatan bulanan misalnya, ada, Ustaz? Ya. Di Masjid Raya Fatimah Surakarta ada unit pendidikan, namanya pendidikan Tahsin Al-Quran Fatimah. Itu di dalamnya ada beberapa program, ada program reguler, ada program TPA, ada program mulazamah, ada program privat dan binaan. Kalau program mulazamah tadi? Kalau program mulazamah ini terkhusus kepada teman-teman, kepada sahabat Quran semuanya yang sudah naik level. Jadi ada beberapa yang sudah lulus dari program reguler tadi, sudah mengetahui teori tajwid, sudah bisa melafalkan dengan baik dan benar, kemudian masuk di program mulazamah, ini levelnya naik. Khususnya kami memberikan materi-materi tajwid, menghafal matan Jazari, kemudian matan Tuhfatul Atfal, kemudian syarahnya, kemudian bagi yang sudah selesai dan hafal mutkin bisa mengambil sanad qiraah. Iya, baik. Kalau berkenaan dengan Ramadan sendiri nih, Ustaz. Kalau tadi kegiatan istilahnya kan itu sifatnya memang kegiatan harian, pekanan, kajian bulanan juga ada. Kalau untuk kegiatan Ramadan sendiri seperti apa kalau di Masjid Raya Fatimah ini? Apa saja isinya? Di Masjid Raya Fatimah Surakarta untuk kegiatan Ramadan itu ada beberapa kegiatan yang memang sudah berjalan sebagaimana mestinya, guys. Misalnya untuk salat tarawih, kemudian kultum ba'da tarawih, kemudian juga ada kajian ba'da subuh, kemudian ada buka bersama dan seterusnya. Tapi ada beberapa tambahan kegiatan atau kemudian kegiatan yang mungkin menjadi kegiatan unggulan kami. Di antaranya ada sholat lail 1 juz. Setiap hari di tanggal 1 sampai 20, bahkan tanggal 21 sampai 30 Ramadan. Atau 29 Ramadan. Iya, atau 29 Ramadan. Itu jam 11 atau jam 2 pagi. Kemudian juga ada kegiatan kajian sebelum menjelang berbuka puasa, atau sebelum berbuka puasa. Yakni kurang lebih jam 5 sore lah sampai kemudian menjelang berbuka puasa. Di situ juga ada kegiatan tahsin. Kalau tadi kami sebutkan ada program reguler itu kalau di bulan Ramadan libur. Iya. Dan kemudian kami ganti dengan tahsin intensif bulan Ramadan. Jadi kalau ada teman-teman yang ingin belajar Al-Quran khususnya di bulan Ramadan, maka tafadhol bisa bergabung ke kami. 24 jam dibuka Masjid Raya Fatimah ketika Ramadan? Kalau Masjid Raya Fatimah khususnya untuk bulan Ramadan 24 jam itu di 10 hari terakhir biasanya. Di 10 hari terakhir. Kalau yang 1 sampai 20 biasanya sampai pada Isya. Cuman kalau ada teman-teman yang mau iktikaf lah dari awal, misalnya pengen iktikaf di sini, monggo silahkan. Dapat menghubungi takmir tentunya. Iya, betul sekali. Oke, baik, siap. Sangat padat sekali tentunya kegiatan yang berada di Masjid Raya Fatimah. Sebelum mungkin ditutup, Ustaz, saya juga ada agak sedikit penasaran. Tadi saya sempat lihat-lihat pemasukan di Masjid Raya Fatimah, ada kotak ini, kotak itu.
mungkin bisa di-share juga kepada sahabat, barangkali dari sahabat-sahabat jelajah masjid ada inspirasi seperti yang ada di Masjid Raya Fatimah. Ada beberapa kotak infak yang pemanfaatannya mungkin sendiri-sendiri begitu Ustaz. Mungkin bisa dijelaskan. Kalau kita melihat di area pintu sebelah utara maupun selatan, itu ada kotak besar yang mana terbagi menjadi 3. Ada infak pendidikan Quran, kemudian infak peremajaan karpet, dan kemudian ada operasional masjid. Yang mana dulu itu satu kotak sendiri, satu kotak. Kemudian kami evaluasi bersama takmir, kemudian kesepuhan takmir, kemudian kami dapati kami mengambil pelajaran ya dari beberapa masjid yang lain juga. Mereka membuat beberapa kotak infak, ternyata infaknya niku ya alhamdulillah lumayan besar gitu. Maka kemudian kami adaptasi dan kami bagi menjadi 3. Dan alhamdulillah dari infak perolehan kita hitung setiap Jumat itu ada peningkatan, tersendiri. Selain itu juga kami ada kiris nih, karena sekarang beberapa jamaah kalau kemudian ingin infak di hari Jumat itu bisa menggunakan fasilitas kiris. Tadi. Bagaimana Masjid Raya Fatimah ini bisa menarik minat anak-anak muda yang banyak berjamaah di masjid dan memakmurkan masjid ini. Mungkin bisa disampaikan kepada sahabat-sahabat semua Ustaz. Jangan malu atau jangan jauh dari masjid, khususnya dari masjid. Dan dari takmir sendiri kalau ingin agar anak-anak muda banyak tertarik, itu yang pertama adalah perbanyak kegiatan. Karena yang namanya anak muda itu suka berkegiatan, entah ranahnya sosial atau kemudian bepergian, itu bisa menarik minat mereka. Kemudian yang kedua adalah kita maksimalkan potensi mereka. Ada yang kemudian ahli dalam bidang IT misalnya, kita maksimalkan. Ada yang ahli dalam bidang mungkin pengajaran Quran misalnya, kita maksimalkan. Atau ahli dalam bidang yang lainnya. Kita maksimalkan potensi mereka sehingga mereka merasa terperhatikan dan juga mau ikut memakmurkan masjid. Terima kasih banyak Ustadz Hanif atas pengalaman dan waktunya yang diberikan kepada sahabat-sahabat jelajah masjid. Mudah-mudahan apa yang tadi kita bahas dan kita perbincangkan bisa memberikan manfaat untuk sahabat-sahabat yang ada di rumah. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Mohon maaf sudah merepotkan waktunya. Dan sahabat-sahabat jelajah masjid, demikian tadi perbincangan kita dengan Ustadz Hanif yang berada di Masjid Raya Fatimah. Tentunya masih ada masjid-masjid lain lagi yang akan kita jelajahi bersama. Untuk itu, terus ikuti kami di Jelajah Masjid dan kita gali pengalaman-pengalaman dari masjid-masjid yang lain yang tentunya memiliki nilai historis, keunikan, dan hal-hal yang akan bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.